Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Janatul Firdaus dengan NIM 2201010171. Nah, di dalam video ini saya akan membahas apa itu model HAP atau Hybrid Learning di dalam jaringan saraf tiruan. Nah, sebelum ke model HAP-nya, kita perlu mengetahui apa itu jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan itu adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Dalam jaringan ini terdapat neuron-neuron yang saling terhubung dan mampu belajar dari data melalui proses yang disebut training atau pelatihan. Nah, JST sendiri sering digunakan untuk pengolahan citra dan suara, pengenalan wajah, dan prediksi data. Ya, kita akan ini ke pembahasan utamanya, yaitu apa itu model HAP. Nah, model HAP adalah metode pembelajaran paling awal dalam jaringan saraf tiruan. Diperkenalkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Intinya, ketika dua neuron sering aktif dalam bersamaan, maka hubungan atau bobot antar neuron diperkuat. Prinsip ini terkenal dengan kalimat neuron that fire together, wire together. Nah, sebelum kita ke studi kasusnya, alangkah baiknya kita perlu mengetahui rumus dan algoritma HAP. Nah, algoritma HAP itu kita dimulai dari kita inisiasi semua bobot sama dengan 0 dan bias sama dengan 0. Nah, di sini bobotnya itu rumus bobotnya WI baru atau bobot baru sama dengan bobot lama plus input dikali target. Nah, atau bisa juga dengan input baru kali target sama dengan delta W. Nah, bisa jadi rumusnya bisa dengan bobot baru sama dengan bobot lama plus delta W. Nah, kita terus rumus biasnya, yaitu bias baru sama dengan bias lama dan ditambah dengan target. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlahnya dengan perbaikan input dikali dengan perbaikan bobot plus bias. Nah, setelah itu kita akan menentukan fungsi aktivasinya, yaitu untuk target binar, fungsi aktivasi sama dengan 1 jika N lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi aktivasi sama dengan 0 jika N kurang dari 0. Nah, untuk target bipolar, fungsi aktivasi sama dengan 1 jika N lebih dari sama dengan 0 dan fungsi aktivasi sama dengan min 1 apabila N kurang dari 0. Nah, jika fungsi aktivasi sama dengan target, maka jaringan HAP mengerti pola yang kita maksud. Nah, kita akan ke studi kasusnya. Di sini saya mempunyai dua pola. Nah, di sini saya mempunyai dua pola, yaitu pola bulat atau lingkaran dan pola plus. Nah, di sini kita ketahui yaitu kita akan target dari pola bulat yaitu sama dengan 1 dan target dari pola plus sama dengan min 1. Nah, diketahui di sini ada simbol X sama dengan 1, simbol O sama dengan min 1. Nah, agar lebih mudah, kita akan membuat tabelnya. Di sini kita masukkan dulu targetnya, yaitu 1 dan min 1 di ujung. Nah, di sini kita akan memasukkan satu persatu. Inputnya, yaitu di sini ada X sama dengan 1, X sama dengan 1 di nomor 2, 2-nya yaitu X-nya sama dengan 3, input keempatnya sama dengan 1, input kelimanya sama dengan min 1, dan seterusnya. Nah, di sini input dari pola plusnya yaitu yang pertama yaitu min 1, terus input kedua yaitu 1, input ketiga sama dengan min 1, input keempat sama dengan 1, input 5 sama dengan 1, input 6 dengan 1, dan seterusnya.
Nah, di sini ada tabel sebelumnya yang sudah kita buat yang di atas ya. Nah, terus yang di bawahnya yaitu tabel perubahan bobotnya yaitu delta nol dan delta plus, delta O dan delta plus. Nah, karena ada perubahan bobot maka kita akan mengkalikan input sebelumnya dengan target. Nah, di pola bulat atau di delta bulatnya di pola bulatnya karena targetnya satu, maka kita akan kali dengan satu. Maka karena dikalikan satu, maka hasilnya seperti input sebelumnya. Nah, di sini sedangkan di pola plusnya yaitu dikali dengan min satu, maka hasilnya akan sebaliknya dengan hasil yang sebelumnya seperti satu, yang sebelumnya min satu menjadi satu, satu menjadi min satu menjadi satu, satu menjadi min satu, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel selanjutnya yaitu tabel iterasinya. Yang di atas adalah tabel perubahan bobotnya tadi. Nah, karena tabel iterasinya cuma satu, maka kita akan menjumlahkan delta bulat dan delta plusnya. Dimana kita 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 0, min 1 tambah 1 sama dengan min 1 tambah min 1 sama dengan min 2, dan seterusnya. Nah, di sini adalah perhitungan terakhirnya di mana kita menjumlahkan jumlah sama dengan input dikali dengan perbaikan bobot ditambah dengan bias. Nah, di sini kita akan menghitung seperti rumusnya yaitu input ini awalannya dari pola bulat yaitu 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 1 kali 0 ditambah dengan 1 kali 2 ditambah dengan 1 kali 0 ditambah min 1 kali min 2 dan seterusnya sampai kita tambah dengan 0 yaitu biasnya karena biasnya adalah 0. Nah, di sini hasilnya adalah 10, maka N dari pola bulat adalah 10. Nah, selanjutnya di sini ada pola plusnya, di mana kita akan menghitung juga yaitu 1 kali min 2, 1 kali min 0, min 1 kali 2, 1 kali 0, 1 kali min 2, dan seterusnya. Sampai kita tambah juga dengan 0 yaitu biasanya karena biasanya 0. Dan di sini kita menghasilkan N-nya sampai dengan 10 dari pola plusnya. Nah, ingat di rumus awalnya tadi karena ini bipolar, maka fungsi aktivasinya sama dengan 1 jika N lebih dari sama dengan 0 dan fungsi aktivasi sama dengan min 1 jika N kurang dari 0. Nah, karena di sini pola bulatnya kita menghasilkan 10, maka kita mendapatkan nilai 1 sudah sesuai dengan target. Dan pola plusnya kita mendapatkan min 10 dan maka dapat disimpulkan sama dengan min 1. Berarti sudah dengan target. Jadi kesimpulannya disimpulkan bahwa model HEP tersebut bisa mengenali pola dengan sempurna karena hasil pengecekan fungsi aktivasi sudah sesuai dengan target yaitu 1 untuk pola bulat dan min 1 untuk pola plusnya. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.